Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur besi baja untuk rumah tinggal atau ruko 2 sampai 3 lantai ya. Di sini adalah konstruksi baja ya, konstruksi baja. Jadi strukturnya dengan menggunakan struktur baja dengan bantuan MS Excel. Untuk pembahasan kali ini kita akan menganalisa bagaimana cara pembebanannya untuk struktur, kemudian cara menghitung untuk analisa struktur ring bulk, plat lantai dan dak beton ya, kemudian balok baja, kolom baja, pedestal beton, base plate dan angkur, slup beton, pondasi tapak dan strauss, terus sambungan baut ya antara balok anak dan balok induk, serta sambungan balok serta sambungan baut untuk balok utama dengan kolom. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Oke, baik. Di sini saya sudah punya format Excel untuk analisa bangunan baja ya. Ini bisa untuk ruko atau rumah tinggal ya. Jadi ini bangunan baja. Di sini saya sudah punya file Excel yang saya buat untuk analisa struktur untuk mempermudah dalam perhitungan analisis struktur untuk bangunan dengan konstruksi baja 2 lantai ya. Ini bisa 2 lantai, maksimal 3 lantai. Oke, di sini yang kita perlu isi hanya seperti biasa, yang kita perlu isi hanya yang berwarna merah. Selain yang berwarna merah itu tidak perlu diisi karena di sana sudah ada rumus-rumus yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan, sehingga file ini bisa dipakai berulang-ulang ya. Jadi kita bisa pakai ulang. Yang penting kita punya masternya ini, dan kita mau pakai kita save aja, save as aja ya. Jadi kita bisa pakai. Oke, saya langsung saja untuk menjelaskan bagaimana cara mengisi dan bagaimana cara menghitung analisa struktur untuk bangunan ruko atau rumah tinggal baja ya. Jadi di sini kita analisa berdasarkan per item ya. Per item maksudnya per plat lantai, per balok atau kolom ya, seperti itu. Jadi kita per item. Jadi ini analisa manual, dan ini bisa juga dimasukkan nilai-nilainya apabila kita sudah hitung di komputer struktur. Kita bisa masukkan saja untuk dari hasilnya ya, bebannya ya, ini bisa juga dimasukkan dari komputer. Oke, saya langsung saja. Yang pertama yaitu kita oh ya, satu lagi, apabila saya ingin mengetahui rumus-rumusnya, apabila saya klik seperti ini, maka di atas ini sudah ada rumusnya dari mana nilainya ini didapat. Oke, di sini yang pertama adalah untuk ring bulk ya. Biasanya sini ring bulk ya. Misalnya di sini untuk ini saya coba pakai yang plat lantai. Maksudnya atapnya adalah dak beton. Kalau kita nggak pakai dak beton pun bisa, karena di sini saya sudah lampirkan untuk rencana dimensi untuk ring bulk baja ya. Oke, di sini balok baja ya. Ini untuk ring bulk ya, ring bulk baja. Ini misalnya ada beberapa tipe, misalnya seperti ini. Misalnya ring bulknya ada beberapa tipe. Misalnya ini tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya. Ini bisa dimasukkan sini untuk ring bulknya ya. Ini contohnya saja tipe 1. Terus tegangan izin baja yang kita gunakan. Jadi baja yang kita gunakan, profil tegangan izinnya berapa, kita masukkan. Standar sih di lapangan itu sekitar 1600. Kemudian L adalah panjang dari balok ini ya, atau ring bulk ini panjangnya berapa antar kolom ya. Panjangnya misalnya ini panjangnya berapa, misalnya
3 meter ya, kita masukkan saja 3 meter. Kemudian beban atap. Nah, ini adalah dimensi ring bulk ya. Jadi misalnya ini kita atapnya atap genteng ya, atau dia bentuknya pelana atau apa, kita tinggal mencari saja bebannya per meter lari untuk satu balok ini ya, ring bulk ini ya. Kita masukkan saja beban atapnya berapa ya, meter perseginya misalnya 500 ya, per meter larinya ya, misalnya meter lari ini berapa, misalnya 500 per meter lari, kita masukkan. Kemudian beban terpusat, apabila ada beban terpusat di antara balok ini ya, kita masukkan. Apabila tidak ada, kita kosongkan saja. Ini saya kosongkan saja. Oke, kemudian ini dari hitungan didapatkan WX rencana dan IX rencana. Kita tinggal cari di tabel ya, dia kodenya di nomor berapa, kita tinggal masukkan di sini nanti ya. Cara mencarinya nih, ini kan kita sudah dapat WX dan IX rencana ya. Nah, kita cari di sini ada tabel ya, tabel baja sudah saya lampirkan juga. Nanti tinggal ambil saja di sini. Misalnya kita gunakan WF ya, WF dengan ukuran berapa nih, dengan tadi ya, dengan IX ya, kita carikan saja IX nya berapa, tadi itu IX nya berapa, WX nya berapa ya. Ini IX nya berapa, WX nya berapa, minimal yang sama ya, tidak boleh kurang dari tadi rencana yang tadi. Jadi kita tinggal masukkan angka ini aja, angka yang ada di paling pojok sini ya. Nah, misalnya ini angkanya, misalnya kita coba ya, kita coba ini ring bulk ya, ring bulk kita dapat WX nya 32 dan IX nya 421. Kita cari di sini 32 dan 41 ya, 481. 32 kita cari yang 32 aja WX nya. Ini WX IX nya juga kita tadi dapatnya yang IX nya kita dapat 421 ya 421. Kita coba masuk ini, kita cari di sini ya. Ini kita bisa pakai WF ya, WF. Misalnya kita pakai yang WF 15075 di sini, dapatnya WX nya sudah dapat, IX nya dapat enggak, atau ya ini 1666 ini sudah dapat. Atau kita mau lebih kecil lagi bisa, misalnya 150 kita dapatnya di sini. IX nya 37 tadi berapa tadi di sini? 32 ini sudah masuk ya. Kita coba dulu ya. Tadi nomor berapa ini? 3 ini ya. 37 ya. Tadi 32 terus IX nya 187, tapi tadi IX nya dia 400-an. Jadi belum dapat. Jadi kita naik lagi cari yang 400-an segini ya. Nah, ini 2560 berarti biasanya standarnya sekitar 15075. Kita masukkan ini ya. Ini nomornya 120. Jadi kita masukkan di sini nomor 120 ya, ini masih 120. Nah, ini sudah dapat. Di sini kita lihat ya, ini WX nya ya, ini ukurannya, kemudian ini beratnya dari tabel ini ya, ini tabel ini beratnya, ini WX nya, ini IX nya, kemudian ini ceknya tegangannya aman, lentutannya aman. Jadi ini bisa digunakan. Oke, kita tinggal mengganti ini saja. Kita sudah tahu berapa sih yang diperlukan dimensinya dari ring bulk baja yang kita rencanakan. Di sini sudah. Oke, kemudian saya teruskan ya untuk menjelaskan analisa strukturnya ya. Ini saya akan klik untuk melihat rumusnya, bisa lihat di sini ya. Oke, saya klik seperti itu. Oke, ini analisa struktur reaksi yang terjadi, ini akibat beban, ini nilainya, kemudian RA RB ya, ini nilai RA RB, terus kombinasi akibat beban terpusat ya kan, ini 0, jadi RA RB nya 0. Kemudian momen terjadi akibat beban mati, ini di tumpuan lapangan, tumpuan, ini nilainya ya, ini jaraknya ya, ini nilainya. Kemudian akibat beban terpusat, ini jaraknya, ini nilainya. Ya, ini enggak ada beban terpusatnya enggak ada, jadi otomatis dia 0. Kemudian momen total ini jaraknya, ini nilainya. Nah, ini WX perlu ya, WX perlu, ini rumus, ini nilainya, ini hasilnya. Oke, kemudian digunakan WF yang tadi kita gunakan ya, ini ukurannya, kemudian beratnya, ini WX nya, dan ini IX nya. Kemudian cek akibat tegangan, ini momen totalnya, tumpuan lapangan, tumpuan di jaraknya, ini nilainya. Kemudian ini adalah rumusnya ya, ini nilainya, ini hasilnya.
Kemudian kita cek tegangan yang terjadi, atau ya tegangan yang terjadi ini itu lebih kecil dari tegangan izin dari baja, jadi ini aman. Kemudian cek lendutannya, ini nilai lendutannya, ini apa bebannya, kemudian ini rumusnya. Sorry. Oke, saya balik lagi sampai sini ya. Ya, ini rumusnya ya, ini nilainya, ini hasilnya ya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian tuntutan izinnya, ini nilainya ya, ini hasilnya. Nah, di sini lanjutan yang terjadi lebih kecil dari lanjutan izin, jadi ini aman. Oke, kemudian di sini juga terjadi kesimpulannya bahwa kita tegangan izinnya baja yang digunakan, kemudian WF yang digunakan, profil yang digunakan, kemudian cek tegangan aman dan cek lanjutan aman. Oke, ini ring bulb yang kita gunakan. Apabila kita membuat lagi, misalnya ini tipe 1, kita mau buat jadi tipe 2 ya. Nah, copy saja dari sini sampai ke sini. Oke, ini tipe 2, misalnya kita mau tambahkan, kita tambahkan kita aja bebannya berapa, misalnya ini 4 meter, terus misalnya ada beban terpusatnya 50 di jarak 1 meter misalnya, tinggal masukkan saja. Ini tinggal dicari lagi tegangannya di mana. Ini kayak seperti ini bahaya, berarti kita tinggal cari lagi seperti yang tadi ya, yang sampai dia di sini keterangan sudah tidak bahaya, jadi lebih besar dari nilai rencana WX ya, minimal WX ini harus lebih besar, WX dan IX nya adalah lebih besar, jadi ini bisa digunakan. Oke, ini untuk yang ring bulb ya. Ini untuk yang ring bulb. Kita lanjut ke plat lantai ya. Oke, ini plat lantai, ini adalah plat lantai, ini untuk analisa plat lantai. Jadi di sini karena konstruksi baja saya coba kombinasikan dengan plat lantai beton dengan bondek ya. Di sini kita bisa hitung untuk plat lantai atap dan plat lantai lantai 2 ya. Jadi plat lantai dan dak atap. Oke, ini contohnya seperti ini ya. Ini saya langsung saja. Ini tipenya, misalnya ada beberapa tipe, kita tinggal bedakan aja tipenya. Tipe 1 dia levelnya ada di mana? Misalnya ada di level, misalnya ada di level ini ya. Misalnya ini level berapa? Ini level, misalnya di level ini kita masukkan saja levelnya berapa, atau kita kosongkan juga tidak apa-apa. Oke, misalnya tipenya tipe 1, misalnya ada beberapa tipe 1. Yang ini tinggal kita masukkan ya, biasa seperti biasa yang berwarna merah saja yang diisi. Yang ini ya, ini juga tidak perlu diisi karena ini sudah ada rumusnya. Tetapi kalau ini salah dalam konversinya, ini bisa kita masukkan saja ya, kita bisa ganti. Oke, jadi yang ini mutlak diganti ya, yang merah ya disesuaikan. Kalau ini kalau memang sama tidak perlu diganti, tapi kalau bila hitungannya berbeda dengan saya, jadi ini bisa diganti. Oke, ini adalah tegangan leleh maksimum ya dari bondek. Kemudian mutu betonnya kita gunakan mutu berapa, kemudian mutu baja kita gunakan berapa. Misalnya kita pakai 3900 ya. Oke, yang bedanya 2400 itu polos, kalau 3900 itu ulir. Oke, kemudian ini konversinya. Nah, ini adalah modulus elastisitas beton, ini adalah modulus elastisitas baja. Oke, kemudian lanjutnya tipe plat ya, kita mau pakai tipe plat berapa, misalnya 2 ya, ini adalah plat dak atap. Cara otomatis yang ini ganti, kalau dak atap itu minimal 10 cm tebalnya, kalau lantai, plat lantai itu minimal 12 cm. Jadi kita coba pakai ini untuk yang dak atap dulu ya, kita coba pakai misalnya yang dak atap ya. Oke, kemudian LX dan LY nya kita masukkan. Caranya seperti ini, saya sudah coba gambarkan. Nah, jadi ukurannya ini ya, ini adalah plat lantai ya, satu tipe plat lantai. Mungkin ada beberapa tipe yang ukurannya berbeda ya. Ini saya ini untuk pembebanannya ya, ini area pembebanannya. Ini LX nya berapa, LY nya berapa. Jadi LX itu bentang pendek dan LY itu bentang panjang ya. Jadi kita masukkan misalnya LX nya misalnya 200 ya, 22 meter ya, terus LY nya misalnya 3 meter misalnya ya.
Oke, kita masukkan situ. Kemudian ini T ya, T adalah tebalnya, tebal dari plat DAC yang kita gunakan. Kemudian ini LX per LY, ini adalah nilai X1 dan X2. Nilai ini didapat dari tabel ya, dari tabel, tapi ini secara otomatis sudah update ya, jadi tidak perlu diisi lagi. Kemudian ini adalah tebal plat ya, ini tebal plat minimum ya, tebal plat minimum digunakan ya. Jadi ini tebal plat minimum ini, jadi kita minimal kalau plat DAC itu 10, jadi ini jadi 10. Oke, kemudian selimut beton, lebar efektif bondek, ini bisa dilihat di brosur ya. Kemudian ini tinggi gelombang bondeknya berapa, berat bondeknya berapa, terus ini tebal bondeknya berapa, itu tinggal masukkan. Terus ini jumlah gelombangnya ya, gelombang yang ada di bondek ini, gelombang ini jumlahnya berapa, misalnya 6, 6, 3, 3, 3, kita masukkan. Oke, kemudian ini D, ini rumusnya, ini nilainya. Oke, kemudian akibat beban mati, ini plat beton, ini finishing, ini plafon. Apabila ada air hujan, masukkan saja ya, misalnya air hujan tuh kita masukkan 5 cm ya, berat air tuh 1000, nah, kita masukkan saja. Kalau ada beban lain-lain, masukkan. Kalau apabila tidak ada, kita kosongkan ya, seperti itu. Kemudian ini adalah total dari beban mati. Kemudian beban hidup ya, plat beton ya, plat beton biasanya standarnya 250 kg per meter persegi untuk bangunan rumah tinggal atau ruko ya. Kalau untuk gudang itu kita bisa pakai 400, itu ada di SNI, kita tinggal cek saja berapa kita masukkan nilai untuk beban hidupnya. Oke, kemudian beban kombinasi, ini adalah beban kombinasi yang saya gunakan. Ini bisa berapa aja sesuai dengan SNI, nanti bisa dimasukkan saja ya. Kemudian ini nilainya, ini hasilnya. Oke, kemudian momen yang terjadi ya, ini MX, ini MY, nah, ini N ya, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian rho, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian hasil adalah tebal plat lantai kurang tinggi gelombang bondek, ini rumusnya, ini nilainya. Kemudian ini YCC, ini rumusnya, ini nilainya ya, ini nilainya, ini oke. Kemudian D, ini YCS ya, ini rumusnya, ini nilainya. Kemudian YCS, ini nilai hasilnya. Kemudian IC B, ini rumusnya, ini nilainya. Ini hasilnya. Oke, kemudian momen Y, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian MRU, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Nah, ini MRU lebih kecil sama dengan atau lebih besar dari MU, ini ya, ini secara otomatis berganti ya, ini oke. Kemudian tulangan negatif ya, dari tebal plat betonnya ini ya. Kemudian D nya, ini rumusnya, ini nilainya. Kemudian momen ya, ini nilainya, ini hasilnya. Pro perlu ya. Kemudian promin, tulangan yang dibutuhkan, luas tulangan yang dibutuhkan. Jadi digunakan tulangan, ini luas tulangan digunakan tulangan berapa, ini tulangan biasa, misalnya kita pakai ya, ini cara otomatisnya diganti, misalnya dia tulangannya Oke, nah ini secara otomatis ya, ini akan ganti nih. Yang misalnya saya ganti ini bukan ini 2500 ya, 400. Ini secara otomatis ininya jadi berganti ya, simbolnya, karena itu simbol untuk tulangan polos dan dia adalah simbol untuk tulangan tulangan ulir ya. Kita gunakan tulangan ulir. Oke, kita tadi sampai sini ya.
Nah, nilainya kita pakai D, coba kita pakai D8 apakah aman. Nah, D8 saja masih aman, coba pakai D6. D6 saja masih aman ya, ini masih aman. Oke, kita pakai D6 misalnya ini ya. Ini kita pakai D6 ya, ini untuk menentukan dari where mesh-nya. Kita bisa lihat di tabel ya, di sini ada tabelnya. Kita mau pakai yang M berapa? Di sini saya sudah masukkan tabel where mesh. Nah, ini misalnya kita mau pakai M6 ya. Kita tinggal masukkan ini aja nilainya 4, 5 ya, seperti itu. Nah, ini saya coba masukkan dulu nilainya misalnya 4. Oke. Nah, ini bahaya 5, misalnya kita masukkan 5. Masih 6. Nah, ini sudah aman. Jadi ukurannya ini ya. Ini secara otomatis nih berganti nih. Ini ukurannya, ini jumlah ya. Jadi ini sudah aman. Ini untuk plat lantai dak ya. Nah, kemudian misalnya ada beberapa tipe seperti yang tadi, kita tinggal copy aja di sini. Ya, kita tinggal copy seperti ini. Nah, misalnya ini tipe 2. Oke, ini yang untuk dak misalnya ya, untuk dak. Kemudian kita mau pakai juga yang untuk misalnya ini kita tambahin saja nih untuk dak. Ya, ada tipe berapa? Tipe 1, tipe 2 ya, itu sama cara hitungnya ya. Tinggal di copy saja dan kita ini satu-satu ya. Kita urutkan satu-satu. Oke, kemudian kita hitung misalnya untuk plat lantai yang di bawahnya ya. Nah, kita hitung plat lantai, kita tinggal copy sini aja. Terus copy. Ya, ini kita sesuaikan saja biar bisa terlihat ya. Ini misalnya tipe 1 untuk plat lantai beton ya. Oke. Nah, ini misalnya plat dak beton. Oke. Plat beton. Ini juga misalnya plat dak beton ya, plat dak beton. Oke. Nah, ini untuk plat dak beton. Ya, seperti itu. Nah, ini misalnya kita hitung lagi yang berdasarkan dia ada misalnya ya, misalnya dia untuk plat lantai ya. Ini kita tinggal atur-atur aja biar kelihatan. Sorry, ini belum ke copy, kita copy sampai sini. Nah, ini satu analisa ya. Oke. Nah, ini misalnya kita pakainya plat lantai ya. Jadi tipenya kita tinggal ganti saja ini. Ini kita tinggal ganti saja satu. Ini plat lantai, ini otomatis berganti. Ya, ini kita ganti lagi misalnya seperti itu ya. Ini sesuai dengan plat lantai yang tadi pembuatannya seperti yang saya sudah jelaskan. Ini semua sama ya, secara otomatis dia akan berganti ya. Ini secara otomatis. Nah, ini kita tinggal betulkan saja biar dia kelihatan nilainya. Oke, di sini juga sudah ya. Ini misalnya belum aman ya, misalnya pakai 10. Ini aman, misalnya ini 7 misalnya. Oh, masih bahaya misalnya 8. Nah, ini aman, M8 amannya dengan M8. Nah, seperti itu untuk plat lantai dak ya. Ini saya hapus lagi biar filenya tidak rancu. Jadi tinggal di copy saja ya, semua tinggal di copy saja. Semua sudah jadi ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita mempermudah dalam perhitungan. Oke, ini dak lantai sudah paham untuk plat dak dan lantai ya. Jadi kita tetap hitung satu-satu. Kemudian kita lanjut ke balok ya, balok. Ini balok. Nah, ini balok baja. Balok itu terbagi atas dua, balok utama dan balok anak ya, seperti ini ya. Ini balok utama itu balok yang menghubungkan antar kolom satu dengan kolom yang lain, itu balok utama. Sedangkan balok anak adalah balok pemisah untuk pemisah plat lantai ya. Jadi misalnya plat lantai sini 3 meter, karena ini tidak cukup atau tidak kuat, kita bisa tambahkan balok anak ya. Kita bisa tambahkan balok anak di tengahnya atau sesuai dengan kita mau taruh ya, itu bisa, itu namanya balok anak.
Oke, di sini yang pertama kita coba balok anak dulu ya. Ini misalnya balok anak ya tipe 1 misalnya. Levelnya misalnya di 3 meter misalnya. Kita masukkan saja. Panjangnya misalnya 3 meter ya. Panjang seperti ini misalnya, panjang ini 3 meter nih ya. L1 nih. Ini panjangnya ini nih ya. Ini 3 meter. Kemudian B plat itu kita bisa lihat di sini. B plat itu maksudnya lebar ini. Jadi misalnya dia L2 nya ini 3 meter, berarti ini berapa? Ini ada setengah, berarti ini 1,5 meter. Betul ya? Ya, misalnya L2 nya 3 meter, berarti ini 1,5 meter. Kita masukkan saja ini 1,5 meter. Oke, terus misalnya ada dinding, ya ada dinding. Di atas balok ini misalnya ada dinding, ya ada dinding, kita masukkan ya. Dindingnya tuh tingginya berapa? Tingginya saja, dindingnya ada di atas, tingginya saja. Kalau tidak ada, kita nolkan saja. Oke, kemudian apabila ada beban terpusat, kita masukkan nilainya berapa dan jaraknya berapa ya. Oke, seperti itu. Kemudian beban hidup kita masukkan. Kemudian ini dari hitungan didapat WX rencana ya, sama WX rencana. Kita tinggal cari di sini tabelnya berapa ya, dengan asumsi ini ya. Ini ya. Oke, kita coba lihat tadi ring bulk tuh kayaknya dia lebih besar ya, lebih besar. Oke, ini kita WX rencananya kita lihat ini 61 dan 450. Kita cari lagi misalnya ya. Kita cari lagi di sini misalnya tadi 60 ya. WX-nya misalnya. Nah, 60-an berarti kita bisa pakai ini 150 misalnya. Nah, ini 120 kita bisa masukkan misalnya seperti itu. Kita masukkan misalnya 120 sini ya. Nah, ini aman semua ya, ini masih aman. Nah, ini 120 yang aman ya. Jadi ini profil yang kita gunakan ya. Ini beratnya, ini WX nya, ini IX nya. Ini cek tegangannya aman, ini cek lanjutannya aman. Oke, kemudian tegangan izin baja. Ini kita gunakan tegangan izin baja berapa nih? Oke, baja yang kita gunakan profilnya kita tegangan izin berapa kita masukkan. Standarnya 1600 biasanya. Oke, kemudian ini adalah beban mati. Nah, ini misalnya ada beban air hujan, masukkan. Kalau tidak ada, kosongkan saja. Ini beban dinding, kalau ada nanti secara otomatis masuk. Ini kemudian beban lain-lain, kalau ada tinggal masukkan saja. Kemudian ini adalah total. Jadi ini berat balok ya. Ini berat balok asumsi. Kemudian ini KDL, beban mati. Kemudian beban hidup. Nah, ini beban hidup. Kemudian reaksi ya, reaksi yang terjadi akibat beban ya, akibat beban mati ya. Ini rumusnya, ini nilainya. Ini RA dan ini RB. Kemudian kombinasi akibat beban hidup. Ini rumusnya ya, ini nilainya. Nah, ini nilai RA dan ini nilai RB. Kemudian kombinasi beban terpusat ya, ini rumusnya, ini nilainya ya. Apabila tadi kita masukkan beban terpusat, otomatis ini akan ada nilainya. Oke, kemudian di sini akan muncul RA dan nilai RB. Kemudian momen yang terjadi akibat beban mati, ini tumpuan, jaraknya ini lapangan, ini tumpuan ya, ini nilainya ya. Kemudian akibat beban hidup, ini tumpuan, lapangan, tumpuan, ini jaraknya, ini nilainya. Oke, kemudian akibat beban terpusat, ini tumpuan, titik beban, ini tumpuan, ini jaraknya, ini nilainya ya. Kalau di sini ada beban terpusatnya, otomatis ini akan berganti dan otomatis dia nilainya ada. Kemudian momen total ya, ini di tumpuan, lapangan, tumpuan, ini jaraknya, kemudian ini nilainya. Nah, ini adalah WX perlu ya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian wave yang digunakan sesuai tadi yang di atas, secara otomatis dia berganti ya. Ini beratnya, ini WX nya, ini IX. Kemudian cek tegangan, IDL nya sini. Kemudian momen akibat beban mati, ini jaraknya, ini nilainya. Kemudian momen total ya. Ya, ini tumpuan, ini tumpuan, ini di ini nilai jaraknya, ini tumpuan. Kemudian ini nilainya. Oke, kemudian kita mencari tegangan yang terjadi ya. Nah, ini tegangan yang terjadi. Nah, ini ya nilainya, tegangan terjadi. Sedangkan
tegangan izinnya lebih besar, jadi aman. Kemudian kita cek lendutan ya, ini totalnya ya, bebannya, kemudian ini nilainya. Nah, ini lendutan yang terjadi, ini adalah lendutan izinnya. Nah, jadi di sini lendutan yang terjadi lebih kecil dari lendutan izin, jadi sini oke ya, jadi ini bisa digunakan. Oke, ini untuk yang balok ya. Ini untuk yang balok ya. Ini untuk yang balok. Sini kita sudah dapatkan balok. Ini balok anak. Kemudian kalau kita mau ada balok anak, ada beberapa tipe seperti tadi, kita copy saja ke bawah sini. Ya. Kita copy saja ke bawah sini, kita tinggal misalnya tipe 2 gitu ya. Levelnya di sini. Ini tinggal ganti saja sama seperti tadi, kita tinggal isinya ya. Oke, kemudian ini untuk balok anak. Ini kita tinggal ganti saja di sininya balok baja, dan balok anak baja ya. Balok anak kita. Nah, kemudian kita mau hitung lagi balok itu ya, balok utamanya ya, balok induk ya. Ini kita tinggal copy aja ke sebelah kiri, sebelah kanan, sorry. Nah, sebelah kanan ini balok induk misalnya, balok utama ya. Nah, misalnya ini balok utama. Oke, seperti tadi isinya sama ya, pembebanannya pun sama seperti tadi ya. Saya jelaskan lagi ya. Ini adalah cara pembebanannya ya. Ini cara pembebanannya. Ini yang di tengah balok ya. Ini yang baloknya ada di pinggir. Di sini sudah ada semua nih, balik pinggir ya. Oke, ini pembebanannya untuk balok. Jadi kita isi sama seperti yang tadi. Nah, tinggal kita isi saja. Dia secara otomatis dia berganti. Nanti di sini akan ada ini aman atau tidak aman. Tinggal kita masukkan di situ ya. Oke, ini untuk balok ini untuk penjelasan untuk yang balok. Ini saya delete dulu agar filenya tidak rancu ya. Oke, seperti itu. Kita tinggal copy saja ke bawah gitu ya. Jadi ini semua bisa digunakan. Jadi bisa gunakan karena memang ini kita analisa per satu ya, per satu item. Kemudian kolom ya. Kemudian kolom. Oke, ini perhitungan kolom baja ya. Kolom baja misalnya ini tipe A ya, tipe A misalnya tipe A. Terus posisinya di lantai berapa? Misalnya di lantai 2 ya. Ini coba 2 ya. Ini bisa sampai lantai 3. Ini kita masuk lagi ke AutoCAD-nya. Nah, misalnya seperti ini ya. Posisinya mana nih? Di lantai 2 misalnya. Ya, ini di lantai 2 misalnya. Posisinya kita masukkan di lantai 2. Ya, kemudian elevasinya misalnya di tingginya misalnya 6 meter ya. Ya, 6 meter misalnya. Tingginya 6 meter. Posisi di sininya misalnya tingginya 6 meter dari bawah ya, 6 meter. Kemudian tinggi kolomnya ini ya berapa? Misalnya 3 meter ya. Kita masukkan sini 3 meter. Nah, kemudian area pembebanan. Area pembebanannya itu seperti ini. Ini adalah pembebanan kolom. Nah, jadi ini adalah kolom ya. Ini kolom ya. Ini adalah area pembebanan kolom untuk satu kolom ini ya. Ini kolom yang di tengah, ini kolom pinggir, pembebanannya seperti ini. Oke, jadi untuk ukurannya seperti ini. Misalnya ini jaraknya L3, L4, L1, L2 ya. Ini sudah ada ukurannya nih. Bebannya berapa? Di sini bisa dilihat ya. Untuk pembebanannya ini adalah beban untuk beban kolom. Jadi areanya ini. Misalnya ini areanya 3 kali 3 misalnya ya, kita masukkan aja di sini ya 3 kali 3 sekitar 9 meter persegi. Oke. Kemudian ini adalah plat lantai ya, ini adalah beban plat lantai per meter persegi ya. Di sini sudah ada, jadi ini adalah beban berat beton, ini adalah ketebalan. Jadi kita tinggal masukkan ini ketebalannya berapa ya. Nah, ini
tinggal masukkan ya. Kemudian finishing, ini finishing, beban finishing, ini rumusnya di atas, ini beban plafon ME. Kalau ini berbeda kita tinggal masukkan saja karena yang berwarna merah ini boleh diganti ya. Oke, kemudian ini beban hidupnya, ini adalah tegangan izin baja. Kemudian ini adalah balok induk ya. Ini balok induk beratnya berapa? Jadi misalnya ini ada balok induknya nih ya. Ini beratnya berapa nih yang terkena dalam area ini nih, berapa nih beratnya? Ya ininya berat berapa kita masukkan, misalnya ini 25 gitu. Terus misalnya ada balok anaknya, misalnya ada balok anaknya lagi yang kena ya, kena dari di dalam area pembebanan untuk kolom ya, kita masukkan misalnya ada 10 kg gitu beratnya, kita masukkan saya sini. Kemudian ini beban kombinasinya ya, ini standar, kalau mau diganti boleh nilainya bebannya ya, oke. Kemudian ini adalah KDL, kemudian ini KLL ya, dan ini beban mati, dan ini adalah beban hidup. Kemudian akibat beban kombinasi ini nilainya. Kemudian WX perlu yang didapat dari analisa, ini WX perlu ya, ini WX minimal ya yang kita perlu gunakan. Kemudian IX perlunya ini ya. Oke, kemudian dari nilai ini kita cari di tabel ya, kita cari di tabel yang tadi ya, kita cari di tabel yang ada di sini ya. Oke, di tabel yang sini. Oke, kita tinggal cari aja yang sesuai. Biasanya perbedaan, kadang kita tidak mengerti perbedaan antara WF dan Habim. Sebenarnya WF dan Habim itu sama, hanya saja kalau WF itu dia panjang dan lebarnya beda, tetapi kalau Habim itu panjang dan lebarnya sama. Jadi itu bedanya itu aja, untuk menentukan beda WF sama Habim itu sama, tapi semua namanya WF sebenarnya, seperti itu. Jadi ya Habim itu adalah biasanya digunakan untuk kolom ya, dia panjang dan lebarnya biasanya sama. Contohnya seperti ini 350 ini namanya Habim nih, WF Habim namanya ya. Kalau yang misalnya 350 175 nih WF nih namanya, seperti itu ya. Jadi kalau yang dia sama dia namanya Habim. Oke, tadi kita tinggal cari saja yang nilai WX nya ya, nilai WX nya yang mendekati ini ya, lebih besar dari ini ya. Oke, misalnya saya dapat ini, misalnya saya dapat ya, saya tinggal masukkan nih, aman nih. Nah ini aja masih kita cari yang sama ya. Nah kita masih pakai 200 nih, berarti nah ini sudah aman nih ya. Ininya 142 IX nya, WX nya ini aman, IX nya juga aman ya. Atau kita mau perkecil, boleh kita cari, misalnya kita pakai yang 100, ini kan 200 ya, kita pakai yang 100, kita cari sini saya. Nah, WF 150 ya, ini ya 118, kita masukkan saja di sini tadi ya, kolomnya 118 ya, kita masukkan 118. Apakah masih oke? Ini saja masih oke ya, ini masih oke. Oke, ini oke, kita dapatkan yang 150 ya. Nah ini WF Habim 150 nih. Oke, di sini WX nya, WY nya sudah oke, IX nya juga sudah oke. Di sini juga tegangan aman, rasio aman, lendutannya juga aman. Oke, kemudian rencana profil yang digunakan ini WX nya, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Oke, kemudian digunakan profil ya, ini profil yang kita dapatkan tadi ya, dengan mencari di tabel. Ini beratnya WX, WJ, IX dan IY. Kemudian cek tegangan, ini tegangan, ini rumusnya, nilainya, ini hasilnya. Kemudian tegangan di Y, ini tegangan yang terjadi ya di X dan Y, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian tegangan izinnya lebih besar dari tegangan yang terjadi, maka ini aman. Kemudian cek rasio kelangsingan profil, ini rumusnya, nah ini nilainya, ini hasilnya. Oke ya, jadi rasio kelangsingan minimum lebih besar dari lebih kecil dari rasio kelangsingan dari profil yang kita gunakan. Kemudian kita cek lendutan ya, ini bebannya didapat dari mana, ada rumusnya di atas.
kemudian ini rumusnya ya, nilainya, ini hasilnya, ini tegangan yang terjadi, lendutan yang terjadi, ini adalah lendutan izin ya. Oke, jadi di sini lendutan yang terjadi lebih kecil dari lendutan izin, jadi di sini aman. Oke, ini untuk yang lantai atasnya ya, ini untuk yang lantai atasnya. Kemudian kita hitung lagi ke lantai bawahnya seperti ini ya. Tadi kan kita hitung yang atas ya, contohnya 2 nih, kita hitung yang ini. Tadi kita hitung yang ini ya, udah oke. Sekarang kita hitung yang bawah, yang bawah ini ya, kita hitung yang bawahnya. Jadi misalnya ini nih adanya di sini, misalnya tadi mana, di sini ya, ini yang di atas tadi, ini kemudian ini hitung yang di bawah. Oke, ini kemudian kita hitung yang di bawah, ini secara otomatis ya. Nah, ini secara otomatis, elevasinya juga. Nah, ketinggian kolomnya ini misalnya 2 meter, nggak apa-apa, kita masukkan 2 meter, misalnya 3 meter ya. Oke, ini 3 meter ya, ketinggiannya 3 meter. Oke, kemudian ruas area pembebanan misalnya sama misalnya dengan yang di atas ya, 9. Ini masukkan saja nih. Nah, misalnya sama ya, kita masukkan saja. Kemudian ini otomatis sama dengan yang di atas ya. Ini kombinasi kita masukkan apabila kita beda kombinasinya ya, ini tinggal masukkan saja yang berwarna merah. Kemudian berat balok induknya misalnya beda ya, kita masukkan saja lagi. Misalnya sama ya, sudah, ini secara otomatis sih dia menyamakan dengan yang di atas nih ya. Tapi kalau kita beda, kita tinggal ganti saja, ini nggak apa-apa. Oke, kemudian ini berat beban mati di level atas ya, ini level atas, terus ini berat beban hidup di level atas. Kemudian ini kombinasi ya, kombinasi bebannya yang kita gunakan. Ini beban matinya, beban mati ya. Kemudian sudah dari beban kombinasi ya, ini beban hidupnya. Kemudian akibat beban kombinasi ini ya. Kemudian ini WX perlu, ini IX perlu. Jadi ini ya, ini WX perlu, IX perlu. Nah, didapat dari tabel. Nah, kita cari di sini. Dia ukurannya berapa nih? Misalnya kita samakan dengan yang atas tadi 118 ya. Misalnya kita pakai yang 150. Nah, ini tidak cukup, ini bahaya. Jadi kita naikkan sedikit, pakai yang 200 misalnya yang tadi ya. Berarti ada 111 ya, 200 ya. Ya ini dia. Ini sudah aman. Jadi di atasnya seperti ini ya. Ini di atasnya berarti pakai 200, di bawah pakai 150, di bawahnya pakai 200 gitu. Atau kita mau pakai 200 ke atas boleh, jangan disamakan yang atas ya. Misalnya 150 kita dapatnya 200, tapi kita pakai yang 150 jangan. Kita kalau mau pakai yang terbesar ya, dia 200 ya, teruskan ke atas. Itu tergantung dari pelaksanaannya, gimana lebih mudahnya, gimana lebih efektif, dan lebih ini ya, biayanya lebih murah ya, itu bisa dipertimbangkan. Tapi kita cari yang terbesar, bukan yang terkecil ya. Oke, kemudian saya lanjut. Ini didapat ya, dari nilai itu sudah dapat ini ya. Kemudian cek tegangannya aman, rasionya aman, lendutannya aman. Oke, jadi ini adalah analisanya nih. Kalau ini berarti sudah aman. Ini analisanya ya, ini WX yang didapat. Kemudian ini WY yang didapat. Kemudian digunakan profil sesuai tadi yang kita sudah masukkan. Nah, ini adalah nilai-nilainya dari profil itu. Kemudian cek terhadap tegangan ya, X ya, cek terhadap ini tegangan yang terjadi, Y ya, ini tegangan yang terjadi X dan Y. Kemudian tegangan izinnya, kemudian ini tegangan yang terjadi, jadi aman ya, karena tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin. Kemudian cek rasio kelangsingan ya, ini rasio kelangsingannya. Nah, ini nilai rasio kelangsingan minimum ya, ini ya. Nah, ini aman ya, kita cek rasio kelangsingan aman. Kemudian cek lendutannya, ini bebannya, kemudian ini lendutan yang terjadi. Nah, ini adalah lendutan izin. Oke, jadi lendutan izin lebih besar dari lendutan terjadi, jadi ini aman. Oke ya. Kemudian misalnya kita 3 lantai ya, kita bisa 3 lantai, saya maksimal 3 lantai. Jadi ini kita masukkan saja seperti tadi ya. Misalnya saya 3 lantai, misalnya ini
9 ya. Nah ini adanya dia lantainya ada 3. Oke, ini berarti ini kita ganti, ini sudah oke. Oke, kemudian nah ini bisa kita masukkan nih yang lantai. Nah ini bisa masukkan misalnya 3 juga ya tingginya ya. Ini oke, menentukan bahwa benar ukurannya, jadi benar nih tinggi kolomnya sesuai dengan gambar. Oke, area pembebanannya misalnya sama ya, kita masukkan saja yang sama dengan yang ini ya. Kita masukkan aja, atau kita masukkan nilainya ya. Oke, kita masukkan nilainya, kemudian ini balok induk yang di atas berapa ya. Ini kita tinggal masukkan saja nih sesuai dengan yang atas, atau kita bikin sendiri ya. Nah ini maaf, ini kita masukkan saja. Ini tidak perlu masukkan karena sudah nilainya sudah sama dengan di atas. Apabila beda ini tinggal masukin. Kemudian ini beban-beban yang terjadi ya. Ini adalah beban-beban terjadi. Ini yang beban yang ada di atas ya, beban mati yang ada di atasnya. Ini beban hidup yang ada di atasnya. Ini beban kombinasi. Nah ini adalah beban yang terjadi. Oke, ini adalah akibat beban kombinasi nih. Sudah perhitungan akibat beban kombinasi. Kemudian dapat WX perlu dan YX perlu. Nah, di sini kita pakai yang tinggal kita cari lagi ya, kira-kira ini pakai yang 200 masih oke, ini masih oke ya, kita bisa pakai yang ini ya. Nah, ini masih oke, ini nilainya yang kita dapat profilnya ya, ini nilainya. Cek terhadap tegangan aman, rasio aman, lanjutan aman. Nah ini adalah analisanya ya. Ini cara profil yang digunakan. Ini WX nya, nilai WX nya minimum, ini nilai WE nya minimum ya. Kemudian digunakan profil yang sudah kita cari tadi di atas. Kemudian ini adalah nilai-nilainya dari profil yang kita gunakan. Kemudian cek terhadap tegangan, inilah tegangan yang terjadi di X ya. Kemudian ini adalah tegangan yang terjadi di Y. Nah ini tegangan izin ya, profil, ini tegangan yang terjadi. Jadi tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin, jadi aman. Oke, kemudian cek rasio kelangsungan profil ya, ini ya nilainya semua, jadi ini aman ya, aman. Kemudian cek lendutan, ini ke totalnya. Nah, ini lendutan yang terjadi. Nah, ini lendutan izin. Nah, ini aman ya, jadi profil bisa kita gunakan. Ini sampai lantai 3 lantai ya. Ini saya coba bukan 3 lantai. Nah ini rangkumannya ya. Tegangan, cek rasio aman, cek landutan aman. Oke, ini semua adalah beban elevasi dari kolom ya, untuk menghitung base pedestalnya. Base pedestalnya tuh yang ini ya, yang beton ini ya. Jadi tingginya dari sini sampai sini. Oke, ini untuk yang kolom. Oke, kita lanjut ke pedestal ya. Pedestal ini adalah pedestal ya. Pedestal itu posisinya di sini ya. Ini pedestal, di pedestal beton ya. Di sini kita yang perlu isi hanya warna merah seperti yang tadi ya. Ini kita warna merah aja. Selain warna merah kita tetap perlu isi karena sudah ada rumusnya. Untuk yang warna biru ini kita bisa biarkan saja karena ini sudah hitungan saya. Apabila hitungan ini untuk konversinya salah, itu bisa masukkan saja ke sini ya nilainya. Oke, jadi yang warna biru ini kita bisa masukkan atau kita tidak perlu masukkan. Oke, kemudian ini kolom tipe A ya. Contohnya misalnya tipe A nih. Tipe A misalnya ini ya. Ini pedestalnya ini. Nanti misalnya ada B, ada C gitu ya. Ini A biasa sama, ini C misalnya pinggir ya B ya. Oke, itu tinggal ganti aja. Ini tipe A. Tipe A ya. Tipe A ini tinggi pedestalnya. Misalnya tinggi pedestalnya berapa? Ini tinggi pedestalnya ini dari bawah sini ya sampai sini ya, bukan di sini saja, nih dari bawah nih, dari mulai pondasi ya. Dari mulai pondasi kita ukur ini tinggi pedestalnya berapa. Misalnya tingginya 1,5 meter misalnya ya. Kemudian selimut beton kita masukkan ya sesuai yang ada ya, 2,5 atau ada standar dari SNI nya ya. Kita bisa pakai 2,5, kita bisa pakai 4, kita pakai 5, tergantung SNI yang kita mau pakai. Kita tinggal masukkan saja itu. Kemudian ini adalah konversinya. Ini D ya, jarak D nya.
Oke, kemudian bentuk kolom, kita mau pakai bentuk kolom apa? Di sini bentuk persegi 4 atau kolom lingkaran. Kalau kolom lingkaran kita kasih 1,15 ya. Kalau kolom persegi 4 kita masukkan 1. Oke. Kemudian ini adalah mutu beton yang digunakan untuk pedestal, misalnya kita pakai 250 ya. Kemudian ini adalah tulangan utama, ini adalah tulangan sengkang. Ini ada konversinya. Ini yang tadi saya bilang, kalau ini konversinya saya salah atau tidak sesuai, bisa masukkan yang menurut Anda sesuai ya. Oke, kemudian profil tulangan besi yang digunakan, kita coba gunakan diameter 16 ya. Nah, ini secara otomatis ada misalnya 13. Nah, ini secara otomatis ganti ya. Ini misalnya kita pakai 16. Kemudian sengkangnya misalnya kita pakai 8. Oke. Atau kita pakai 6 sengkang ya. Nah, ini bisa kita ya. Oke, kemudian ini beban yang didapat dari kolom tadi ya, atau kita mau masukkan beban ini juga boleh ya. Kalau mau masukkan bebannya juga boleh. Ini beban yang didapat dari kolom tadi yang kita sudah hitung. Kemudian ini adalah kombinasi ya, kombinasi beban. Nah, ini adalah akibat kombinasi beban ya, beban yang terjadi akibat kombinasi beban. Kemudian ini adalah beban kolomnya ya, kita masukkan saja beban yang digunakan sesuai dengan beban kolom yang kita punya. Apabila kita punya beban kolom sendiri, kita masukkan di sini ya, atau dari SAP atau Excel ya, dari SAP atau file komputer struktur ya, beban yang ada kita bisa masukkan sini. Kemudian kolom pedestal ya, kita masukkan yang 1 atau 2 ya. Kalau 1 simetris, kalau 2 tidak simetris, kita masukkan yang simetris ya. Ya, kita coba masukkan simetris. Oke, kemudian B yang digunakan ini minimum ya. Ini H juga minimum. Jadi kita masukkan di atas dari ini rencana ya, kita pakai 20 misalnya. Tadi kita misalnya kita punya kolom itu kan 20, jadi kita besarkan lebih dari kolom itu misalnya 25 ya. Nah, kita lihat pertimbangan itu juga. Oke, kemudian cek terhadap penampang ya. Oke, cek terhadap penampang, terus cek terhadap luas profil ini oke ya. Oke, kemudian ini adalah analisanya ya. Ini analisanya. Ini luas minimum dari pedestal ya, ini rumusnya, ini nilainya. Kemudian ini kolom simetris, didapatnya begini. Ini adalah kolom tidak simetris, ini boleh menggunakan ukuran ini ya. Kemudian ini ukurannya yang digunakan. Nah, ini ukuran konversi. Kemudian A minimum sama dengan A real. Jadi cek luas profil, ini A minimum, ini A real ya. Ini luas minimum, ini luas realnya ya untuk pedestal. Jadi luas profil ini sama dengan oke. Ini mohon maaf ya, ini oke. Terus cek terhadap penampang. Cek terhadap penampang ini rumusnya ya, ini rumusnya ya. Kemudian ini nilainya, ini ya hasilnya. Ini cek aman. Jadi untuk penampangnya aman. Jadi ini kita saya ada salah, ini masuknya ke sini ya. Ini aman ya, ini jadi aman. Untuk cek penampangnya aman, untuk cek luas profilnya aman. Oke, kemudian kita gunakan ya kolom simetris. Oke, kemudian momen akibat beban P ya, di sini nilainya ya. Ini ada rumus-rumusnya ya, ini bisa dipelajari ya. Ini rumus-rumusnya menentukan akibat momen ya. Ini EU, kemudian ini rumusnya. Kemudian dari tabel, di tabel didapat nih, ini dari tabel semua ya. Ini dari tabel semua. 4, ini C2, ini EI1 rumusnya, ini nilainya. Ini E2 ya. Kemudian ini EU. Kemudian ini EAU. Kemudian ini momen ya, momen yang terjadi. Kemudian ini adalah momen nilainya ya. M nya ini Rn. Nah, ini didapat ya. Kemudian tulangan utama R sama dengan ini rumusnya.
Nah ini, nah jadi ini ada nilai yang tidak num ya, itu berarti kesalahan pada profilnya kurang besar seperti itu, atau mutu betonnya ya. Ini solusinya kita bisa masukkan mutu betonnya yang lebih besar. Ini di tulangan utama ya, tulangan utamanya, jadi dia tidak cukup, tulangan utamanya tidak bisa dihitung ya, jadi kita harus lebih besarkan. Misalnya ini kita pakai yang 350 misalnya, kita coba lihat dulu. Nah di sini sudah bisa nih tulangan utamanya nih. Nah ini didapat nih ya, jadi solusinya itu ya, kita tinggal ganti saja ininya ya. Ini misalnya kita mutu betonnya kita tidak mau ganti ya, ini bisa kita ganti di ukuran beton misalnya. Nah ini bisa otomatis ya, kita solusinya bisa kita ganti di mutu betonnya dan ukuran kita berbesar. Di sini otomatis dia dapat ukurannya. Nah seperti ini, kita dapat ukurannya ya. Ini luas tulangan perlunya, ini luas tulangan minimum, jadi luas tulangan yang kita gunakan, kemudian ini tulangan yang kita gunakan, ini luasnya, kemudian tulangan sengkang, ini rumusnya. Ya, ini ada beberapa rumus, S1, S2, kemudian S3. Kita pakai yang terkecil ya jaraknya. Oke, kalau ini mau kita perkecil lagi jadi 20, itu boleh, kita tinggal ganti saja ya, kita pakai yang 20 ya. Ini adalah kesimpulannya untuk pedestal beton. Jadi untuk pedestal betonnya ini kesimpulannya, dia ukurannya 30, tulangan utamanya 9, diameter 16, untuk jarak sengkangnya ya diameter 6, jarak 256. Nih tinggi kolom pedestal, ini adalah mutu betonnya, kemudian ini tulangan baja, mutu baja sengkang, tulangan mutu baja sengkang. Oke, ini yang tipe A. Kalau kita mau masukkan lagi tipe B ya, seperti tadi, kita sini kita copy saja. Nah ini kita tinggal ganti tipe B, tingginya berapa gitu ya, itu tinggal kita ulas seperti yang tadi ya, ukurannya tingginya berapa itu ya, kita masukkan untuk yang tipe B. Jadi sama ya, ini saya lihat dulu ya. Otomatis dia sama, ukurannya sudah oke nih. Ini beban kolomnya kita masukkan ya, sesuai dengan beban kolom yang kita dapat nih, kita masukkan. Ini masukkan di sini ya. Oke. Oke, ini untuk yang pedestal. Oke. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut ke base plate ya, base plate dan angkur ya. Misalnya ini tipe A, sama seperti tadi. Ini jarak A ya, jarak A itu jarak ini ya, minimum itu ya adalah jaraknya 1,5 kali ya, 1,5 atau 2 kali diameter angkur. Nah ini jarak A nih ya, minimum ya, minimum, lebih boleh. Kemudian jarak B ya, ini jarak B. Ini jarak B udah secara otomatis nih dia ukurannya ya, jarak B. Oke, kemudian C ya, jarak C. Jarak C ini antar baut, antar angkur itu minimum 3 kali diameter angkur. Sedangkan dari kolomnya ke angkur itu 1,5 atau 2 ya kali diameter angkur. Apabila ini banyak, misalnya jumlahnya kan 6 ya, misalnya kita dapatnya di sini 12, berarti kalau 12 kan berarti ini 3, ini 3, ini 3, ini 3 ya.
Jadi nanti A nya yang kita ambil itu jaraknya yang terjauh ya, di sini misalnya ya, jarak terjauh. Misalnya ini jaraknya tadi misalnya kita 16 ya, kita pakai 16 kan di sini. Kalau jarak A 16 berarti kan 16 kali 1,5 ya. Nah ini jaraknya nih, tapi kita dua jalur sini, jadi kita ambil jarak sini. Sedangkan jarak sini ke baut yang kita mau taruh di sini adalah jaraknya 3 kali diameter angkur ya, 3 kali. Jadi kita ini tambahkan saja, berarti tadi 1,5 tambah 3 berarti 4,5. Nah ini jaraknya gitu ya. Oke, tetap lebih aman itu jaraknya lebih dekat dengan kolom ya, as kolom. Oke, ini adalah jaraknya untuk jarak C ya. Untuk jarak A atau jarak C ya, ini sudah ada. Oke, kemudian ini adalah jarak D, jarak E. Ini adalah kolom yang digunakan di lantai 3 nih. Nah, ini yang lantai 3, kemudian ini lantai 2 kolom yang digunakan profilnya. Nah, ini yang di lantai 1. Oke. Kemudian digunakan kolom yang kita kan ada di bawah ya, berarti kolom yang paling bawah. Oke, kolom yang paling bawah. Ya, ini yang digunakan ya. Ada rumusnya ya, secara otomatis dia masuk sini ya. Ada rumusnya. Kemudian keliling kolom. Nah, ini ada rumusnya juga, keliling kolom. Ya, ini kenapa kita hitung keliling kolom, untuk menghitung las-lasan ya, kekuatan las-lasan. Oke, ini inisialnya. Kemudian tegangan izin angkurnya kita pakai yang berapa, tipenya berapa. Misalnya kita pakai yang 325 ya. Ya, misalnya tegangan izinnya 3020 kalau salah. Atau ya, yang kita pakai yang 1600 juga oke ya, karena angkurnya kita pakai yang 1600. Oke. Tinggal tipenya aja ya kita bisa masukkan. Kemudian tegangan izin baja ini samakan dengan yang tadi. Kemudian mutu beton kita gunakan berapa, mutu betonnya K berapa, misalnya K250. Oke, kita masukkan K250. Ini adalah beban rencana ya, ini didapat dari kolom ya, ini kolom. Jadi ini kita masukkan sesuai ini, atau kita dapat dari komputer struktur, boleh kita masukkan ini. Kemudian kita cari ukuran angkur. Ukuran angkur misalnya kita pakai 13, kita pakai 13 ya. Nah, 13 masih aman. Misalnya pakai 6 ya. Aman enggak? Ini masih aman. Misalnya kita pakai 10. Nah, ini di sini kita cari, lihatnya di sini. Kalau kita cari ukurannya, kita lihat di sini. Kalau ini sudah aman semua berarti sudah aman. Ini berarti pakai 13. Nah, jumlahnya 6 ya. Oke, jumlahnya 6. Kita lihat lagi di sini. Jarak A ini berarti kalau 6 dia cuma ini ya. Jadi kita kasih aja nih. Nih sama dengan ya, ini diameter kali 2. Nah, ini jaraknya. Oke, ini jarak untuk A ya. Oke, kita lanjut. Ini kita sudah dapat, ini panjang angkur, kita masukkan saja. Angkur itu sekitar 40D ya, kurang lebih. Panjang angkur 40D, atau nanti dicek kekuatan betonnya, kekuatan angkurnya nanti di situ bisa di itu ya, base betonnya ya. Ini bisa kita tentukan nih kekuatan base betonnya, kira-kira misalnya kita pakai 25. Nah, ini kurang ya 30, masih kurang 40. Nah, ini sudah aman misalnya, terus ya kurang lebih, tapi minimal itu 40 kali diameter angkur. Ini panjang angkurnya ya, minimal. Kemudian tebal base plate misalnya kita pakai yang 16 mili. Nah, ini perlu angkur atau bisa tebal plat ya. Jadi kalau ketemu ini kita bisa besarkan ini atau kita tambahkan ini, misalnya pakai 16. Oh, belum 22. Oh, sudah oke. 19. Nah, ini pakai 19 saja sudah aman. Ini sini sudah aman, jadi ukuran juga sudah menyesuaikan ya, karena kita ambil rumusnya dari situ. Oke, kemudian ini sudah oke. Ini coba pakai 10. Oh, nggak bisa pakai 10, bisa 12, 16. Nah, ini pakai 16 ya, baru bisa.
ini 16. Oke, ini di sini sudah aman dan ini sudah bisa digunakan ya. Ini sudah bisa digunakan semua. Kemudian kita analisanya ya, cek kekuatan terhadap beton ya. Ini nilainya, cek kekuatan beton, tegangan izin ya. Kemudian ini tegangan yang terjadi, tegangan izin, ini tegangan yang terjadi. Ini tegangan yang terjadi ya, ini rumusnya, ini nilainya, hasilnya. Kemudian kita cek tegangan yang terjadi lebih besar, lebih kecil, atau tegangan izin lebih besar daripada tegangan yang terjadi ya, jadi sini aman. Oke, kemudian kita cek kekuatan base plate. Ini tegangan izin yang terjadi, tegangan yang izin ya, ini tegangan yang terjadi, sorry, tegangan yang terjadi. Oke, ini tegangan yang terjadi, ini rumusnya, ini nilainya, kemudian ini hasilnya. Kita cek tegangan izin lebih besar dari tegangan yang terjadi, jadi ini oke, aman. Kemudian kita cek terhadap kekuatan angkur ya, ini momennya, ini torsi, ini tegangan. Oke, tegangan izin baut lebih besar dari tegangan yang terjadi, maka ini aman. Kemudian kita cek sambungan las, tegangan yang terjadi, ini tegangan las ya, ini tegangan akibat tegangan yang terjadi akibat las ini lebih kecil dari tegangan izin las itu sendiri, jadi ini aman. Oke, jadi sini juga ada kesimpulannya, ukuran yang kita gunakan. Ini cek kekuatan beton, base plate, angkur, dan sambungan las, di semua ini adalah aman. Jadi profil ini bisa digunakan. Oke, kita lanjut ke kehitungan slope ya. Ini kehitungan slope. Oke, ini adalah slope ya, hitungan slope. Oh sorry, untuk yang ini ya, apabila ada tipe B-nya ya, tipe B-nya bisa tinggal kita copy aja ke bawah atau ke kanan ya, seperti ini. Nanti secara otomatis ya menghitung ya. Jadi kita tinggal ganti saja sama seperti yang tadi. Ya, kita tinggal ganti saja, nanti otomatis sama seperti yang tadi. Cara mengisinya sama. Oke. Ya, lanjut lagi ke slope ya. Sini untuk beban slope ya, untuk slope ya. Oke, di sini adalah tie beam atau slope. Posisinya itu di sini ya. Pengikat antar kolom ya, itu namanya slope. Pengikat antar kolom namanya slope, atau pengikat antar pedestal atau pondasi itu namanya slope. Oke, kemudian ini adalah misalnya panjangnya 3 meter ya. Kemudian ukurannya misalnya ini bisa kita pakai per 12. Nah, kita pakai ini dulu coba ya. Berarti ini B-nya sekitar 15 misalnya. Kita coba oke atau tidak. Di sini sudah ketahuan perampangnya bahaya. Oke, kita besarkan misalnya ini pakai 20. Nah, ini mau seperti itu kita gunakan. Ya, jadi kita ganti-ganti ininya saja. Kemudian selimut betonnya kita masukkan. Kemudian ini tulangan ya, rencana kita mau pakai diameter 13, ini kita sengkang kita mau pakai 8 atau kita mau pakai 6 boleh. Nah, ini oke. Kita pakai 8 ya, lebih aman. Oke, kemudian perencana ini didapat dari analisa tadi tuh yang pedestal ya. Ini didapat dari analisa pedestal. Kemudian P yang digunakan kita sesuaikan dengan analisa yang ada. Kalau memang kita ada dari program, kita masukkan di sini ya. Oke, kemudian mutu beton yang kita gunakan ya, ini kemudian mutu besi tulangan ya, ini mutu besi sengkang. Oke, ini konversinya, kalau ada yang salah ini tinggal diganti saja. Oke, ini adalah landutan ya, landutannya ini rumusnya, ini terjadi, kemudian momen akibat landutan ya, ini nilainya ya. Oke, ini hasilnya. Oke, kemudian tulangan yang dibutuhkan. Oke, ini P perlunya
ini rumin, ini tulangan yang dibutuhkan, kemudian tulangan minimum. Oke, kemudian digunakan tulangan yang jumlahnya 4 ya, diameter 13. Nah, ini secara otomatis ya. Kemudian cek terhadap penampang. Ini aman atau oke. Kalau tidak oke, berarti penampang harus kita perbesar. Contoh seperti tadi ya, kita masukkan misalnya saya masukkan 15, ini cek penampang bahaya. Nah, kita masukkan saja, ini kita perbesar ya, atau atasnya perbesar, bawahnya perbesar boleh. Yang penting kita mendapatkan analisa yang aman. Oke, kemudian tadi cek terhadap penampang, cek terhadap tulangan ya, cek terhadap tulangan aman. Kemudian nih lintang, akibat lintang ya, komen lintang, ini VC nilainya, ini VS nilainya, nah, ini nilainya. Jadi perlu tulangan minimum. Jadi tulangan yang kita dapatkan ini posisinya di atas, jadi di bawahnya kita pakai tulangan yang minimum. Oke, kita tinggal cari saja tulangan minimum didapatnya berapa. Kemudian ini adalah analisa untuk sengkangnya ya. Ini ada 3 rumus, jadi dicari yang jaraknya paling dekat ya. Oke, ini paling dekat 12 cm ya, nih digunakan. Oke, jadi kesimpulannya tulangan yang digunakan atas 4 diameter 13, kemudian bawahnya 2 diameter 13. Tengahnya apabila kita mau pakai, kita masukkan saja kira-kira berapa nilainya ya, ini kita masukkan saja. Oke, ini juga sengkang yang digunakan. Oke, jadi kalau misalnya ada beberapa tipe sama, kita tinggal copy saja, ke bawah atau ke sampingnya. Bawah misalnya tipe ini, misalnya tipe 1, kita ambil lagi tipe 2. Nah, ini secara otomatis saja. Kalau ini kita masukkan manual ya, berdasarkan beban yang ada. Oke, ini untuk yang slope, ini untuk yang slope. Oke, kita lanjut ke pondasi ya. Di sini saya tampilkan untuk pondasi tapak dan strus. Oke, ini beban ini didapat dari beban kolom tadi ya, beban pedestal ya, dapat dari beban pedestal. Ini kita masukkannya sesuai dengan beban pedestal. Tapi kalau kita ada nilai sendiri atau analisa sendiri untuk bebannya dari komputer ya, komputer struktur, kita bisa masukkan sini. Kemudian daya dukung tanahnya kita masukkan sesuai dengan hasil sondir ya, di kedalaman berapa ini kita masukkan. Kemudian ukuran kolomnya yaitu pedestal ya, ini ukuran kolom pedestal, ini ukuran kolom pedestal. Oke, ini selimut beton ya, selimut beton kita gunakan berapa, terus mutu beton yang kita gunakan berapa, misalnya 250, kita samakan dengan yang tadi ya, kita samakan saja. Kemudian mutu baja yang kita gunakan ya, mutu baja tulangannya yang kita gunakan itu kita masukkan di sini. Oke, tadi ini mutu baja ya. Oke, ini adalah SF adalah angka keamanan ya untuk pondasi. Ini bisa kita ganti sesuai dengan SNI ya, kita bisa masukkan standarnya sih 3 ya kurang lebih. Oke, di SNI tapi bisa dicari ya, ini standarnya. Oke, kemudian rencana ukuran pondasi tapak. Ini adalah luas pondasi tapak yang mau kita gunakan. Ini adalah luasannya dalam ukuran cm. Jika simetris, nah, ini ukurannya panjang kali lebarnya 1,73. Jika ukurannya simetris, kita mau pakai misalnya 1 meter ya, kita pakai 1 meter atau 1,5 meter. Nah, ini kita pakai. Kemudian kita mau pakai simetris atau tidak simetris. Kalau 0 tidak simetris ya, otomatis dia berganti ya. Kalau
simetris kita ketik 1. Ini ada simetris. Kemudian dari hasil hitungan didapat nih ukurannya panjang kali lebar, digunakan ya ini ukuran. Kemudian kita cek ukuran, digunakan pondasi tapak. Kita mau gunakan ukuran berapa, misalnya kita mau ukurannya 150 ya kali 150 misalnya. Oke, misalnya kita pakai tapaknya 150 kali 150, setengah meter, 1,5 meter. Kemudian ini adalah luas pondasi. Kemudian daya dukung akibat pondasi yang kita gunakan ya, ini daya dukungnya. Nah, ini adalah daya dukung dari profil pondasi tapak ini ya, kira-kira daya dukungnya sebesarnya. Jadi kita cek perlu pondasi terus karena beban ini lebih kecil dari beban yang terjadi ini ya, jadi kita perlu pondasi terus. Kalau kita tidak mau pakai pondasi terus, kita besarkan saja sini misalnya jadi 2 meter ya kali 2 meter. Nah, ini tidak perlu pondasi terus sudah, karena beban ini sudah mencukupi menahan beban yang ada. Jadi kita coba pakai pondasi terus ya, karena kita perkecil ukuran pondasi tapak. Oke, ini adalah rencana tebal pondasi. Ini adalah rencana tebal pondasi. Di sini adalah BX dan ini BY, ini D-nya. Ini digunakan 25 ya. Ini minimal 25 digunakan. Dari hitungan kita bisa gunakan 25, kita masukkan sama dengan hitungan. Nah, ini masih kurang tebal, kita masukkan 30. Nah, ini sudah oke ya. Atau kita masukkan 25. Nah, ini kurang tebal, kita masukkan 26 misalnya. Nah, ini saya sudah oke. Lebih aman kita masukkan 30 cm ya tebalnya. Oke, ini sudah oke. Kita cek tebal pondasi. Nah, ini tegangan izin ponsnya. Kemudian tegangan izin pons akibat keliling kolom. Oke, kemudian mencari tulangan arah X. Ini rumusnya, nilainya, ini hasilnya. Kemudian tulangannya, nilai K nya, ini rho perlu, ini rho min. Nah, ini luas tulangan yang digunakan. Nah, kemudian kita gunakan profilnya, jarak 33 cm, kita ganti 310 misalnya. Ini ada di atas, kita mau nggak, kita gunakan 30, jaraknya 10 cm, kita pakai 13, jaraknya 12 cm. Kita gunakan diameter 13 ya, atau kita menggunakan diameter 16, jaraknya 20 cm. Oke, seperti itu. Kita tinggal ganti saja ini ukuran tulangannya. Kemudian tulangan arah X, ini tulangan arah Y ya, X ya, ini kemudian tulangan arah Y, ini sama rumusnya. Ini secara otomatis ganti ya. Kalau ini kita cari tulangannya, ini dapat rho perlunya, ini rho minimum. Jadi ini tulangan yang digunakan, luas tulangan yang digunakan. Oke, kemudian digunakan tulangan ini luas profil ya. Nah, kita samakan aja tulangannya dengan yang tadi kita gunakan yang di atas 16. Jaraknya juga sama. Oke, jaraknya sama. Di sini sudah kita gunakan diameter 16. Oke, jarak ke 20. Terus beban sisa yang tidak tertampung oleh pondasi adalah kita bebankan ke pondasi terus ya. Seperti ini ya. Jadi ini beban yang belum tidak ditopang pondasi ya. Kedalamannya berapa kita masukkan, misalnya 3 meter atau 2 meter tergantung dari sondir yang kita gunakan ya. Oke, kemudian diameternya kita masukkan, misalnya kita masukkan 20. Nah, di sini sudah ada nih untuk luas pondasi, luas seterusnya. Kemudian tegangan izin ya, tegangan izinnya 26 ton. Jumlahnya, ini jumlah untuk seterusnya, jadi satu tiang cukup ya. Kemudian digunakan satu tiang diameter 20. Oke, kemudian tulangannya kita pakai tulangan minimum. Jadi luas tulangannya. Oke, kemudian luas profil tulangan kita gunakan tulangan, misalnya kita gunakan tulangan 10. Nah, ini ada 4 ya, jumlahnya jadi 4, tulangan diameter 10. Ini cek, ini masih salah, 13 ya. Nah, ini oke, kita pakai 13 ya, 13 ini oke. Kemudian tulangan cengkangnya kita pilih diameter 8 dari 15. Ini kita
minimal saja untuk minimum ya, minimum tulangan. Kemudian ini rangkumannya, pondasi seterusnya, ukuran pondasinya seterusnya ya. Kedalaman pondasi, ulangan utama, tulangan sengkang, ini kolomnya, pedestal, ini ukuran pondasi, tapaknya, ini tebal pondasi, kedalaman, tulangan arah X untuk pondasi, tulangan arah Y untuk pondasi. Oke, ini perhitungan sudah pondasi ya. Ini untuk perhitungan pondasi. Kita lanjut ya, kita lanjut untuk sambungan besi baja balok utama dengan balok anak. Sorry, untuk yang pondasi sama seperti tadi ya, kita mau tipenya lain, kita copy saja ke samping atau ke bawahnya, nanti secara otomatis dia berganti ya. Oke, kemudian ini adalah sambungan balok utama dengan balok anak. Oke, ini sambungan balok anak dengan balok utama ya. Tipe 1 misalnya ada beberapa tipe seperti tadi, itu tinggal kita copy saja. Oke, ini jarak A, jarak B, ini balok induknya, tingginya, ini tinggi balok anak. Kemudian tegangan izin balok ini kita masukkan, kemudian tegangan izin baut kita masukkan, beban yang terjadi ini kita masukkan ya. Cara mencari bebannya itu ya, ini misalnya ini beban anak ya. Tadi kita balok anak, kita ini misalnya ini balok anak tadi, nanti kita ambil bebannya itu di sini. Nah, di RARB total ya. Jadi kita total nih ya, akibat beban mati, akibat beban hidup, dan beban terpusat. Nanti tinggal ditotal aja bebannya yang RA ya, yang RA atau yang RB ya. Ini kita masukkan saja, kita masukin sini, misalnya dia dapatnya 3000 misalnya 3 ton misalnya ya. Oke, nah, baut yang kita mau gunakan, kita mau berapa, misalnya baut 8. Nah ya, kita pakai baut 8 misalnya ya, di sini ya. Nah, secara otomatis dia perlu 4 jumlahnya ya. Jadi kita mau 4, ini sesuai, ini kita masukkan ya 3. Ini sorry, yang diganti ini ya, misalnya itu kan kita nggak mungkin 3 atau 3,5 ya, berarti jadi jumlahnya 4. Oke, kemudian cek jumlah kekuatan baut ini, misalnya saya kasih 3 nih. Oke, nah ini perlu ini saya pakai 4. Nah, jadi jumlah kekuatan baut digunakan aman, profil nyambung aman, sambungan las aman. Oke, kemudian penyambung profilnya kita misalnya menggunakan siku ya, siku 60-60 x 6 atau 30-33. Nah, ini tidak di sini secara otomatis ganti ya. Coba 50 5. Ini belum masuk juga, ini 60 berarti pas 60 ya. Nah, ini oke, baru nyambungnya oke. Kemudian kita masukkan balok induk ya, kita masukkan urutan balok induknya, kemudian kita masukkan balok anaknya. Nah, kemudian ini kita analisa untuk cek kekuatan baut yang digunakan. Ini tegangan izin ya per baut. Nah, ini jumlah baut, jumlah bautnya ini, kemudian tegangan yang terjadi. Oke, ini aman ya, karena tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin baut. Kemudian ini momennya, ini momen, kemudian ini torsi, ini tegangan yang terjadi. Ini tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin ya. Tegangan izin lebih kecil dari tegangan izin. Oke, kemudian cek profil penyambung, ini tegangan izin yang terjadi. Ini tegangan yang terjadi, bukan tegangan izin, ini adalah tegangan yang terjadi. Oke, ini tegangan yang terjadi. Kemudian cek tegangan izin lebih besar dari tegangan yang terjadi, ini aman. Lebar profil yang digunakan ya, lebar profil yang digunakan ini adalah 88 ya. Jadi nah, ini sambungan tadi ya, sambungan tadi
sorry. Nah, ini profil ini panjangnya berapa nih? Nah, itu tadi 88. Nah, ini ya. Kemudian kita cek sambungan las. Ini luas las-lasan, tegangan yang terjadi. Nah, ini tegangan yang terjadi las. Nah, ini tegangan izin. Jadi tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin, jadi sini aman. Ini kesimpulannya, ukuran baut yang digunakan, jumlah baut, plat penyambung, panjangnya plat penyambung, terus balok induk ukurannya, balok anak ukurannya. Kita cek sini, jumlah kekuatan baut aman, profil penyambung aman, sambungan las aman. Oke, ini untuk perhitungan sambungan balok anak dengan balok induk. Oke, kita lanjut. Ini adalah sambungan balok utama dengan kolom ya. Jadi seperti tadi ya, kalau ini ada beberapa tipe, kita tinggal copy saja. Ya, kita tinggal copy saja. Kemudian ini adalah analisa sambungan balok utama dengan kolom. Sama seperti tadi isinya, ya ini yang warna merah saja, yang lain tidak perlu diisi. Ini adalah jarak A, jarak A, jarak B, jarak C, jarak D. Ini bisa dilihat di sini ya. Kemudian ini tegangan izin baja, tegangan izin baut. Ini adalah beban yang terjadi. Misalnya beban yang terjadi misalnya 600 ya. Caranya seperti tadi juga tuh, kita tinggal cari RARB nya saja, masukin sini ya. Oke, kita masukkan sini. Kalau misalnya ada koefisiennya kita masukkan misalnya 1,5 gitu, pengalinya ya boleh ya, itu faktor safety-nya ya, kita masukkan beban yang terjadi, kita tambahkan faktor safety. Kemudian ukuran baut yang kita gunakan, misalnya kita gunakan baut 10 ya. Nah, ini 5, jadi kita baut 12 ya. Nah, ini 3 atau ya ini bisa pakai 4. Oke. Kemudian ini luas baut, jumlah yang digunakan 4, terus plat penyambung 8 mili ya. Oke, plat penyambungnya 8 mili. Kemudian WF nya ini kolom, ini profil balok. Nah, misalnya seperti ini ya, kita masukkan. Kemudian cek jumlah kekuatan baut digunakan aman ya, cek profil nyambung aman, cek sambungan las aman ya. Jadi ini bisa digunakan. Oke, kita lanjut untuk analisanya. Sini analisanya untuk cek jumlah kekuatan baut yang digunakan. Ini adalah cek jumlah baut ya, tegangan izin ya, tegangan izinnya. Kemudian jumlah baut. Nah, ini jumlah bautnya kita asumsikan menjadi 4 ya. Ya, kita menjadi 4, terus tegangan yang terjadi. Oke, ini tegangan izin ya. Ya, tegangan izin, tegangan yang terjadi ini ya, bukan tegangan izin, ini tegangan yang terjadi. Ini tegangan yang terjadi. Oke, jadi tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin. Jadi ini bisa digunakan aman. Kemudian momen, ini kekuatan bautnya ya, kekuatan bautnya. Nah, ini momen yang terjadi. Kemudian ini torsi atau putus ya, batas putus. Kemudian ini torsinya, torsi ya. Kemudian ini adalah tegangan yang terjadi. Nah, tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin dari baut itu sendiri, jadi aman. Kemudian kita cek plat penyambung, tegangan yang terjadi. Ini tegangan yang terjadi ya. Cek tegangan izin lebih besar dari tegangan yang terjadi. Tegangan izin plat penyambung lebih besar dari tegangan yang terjadi, maka ini aman. Lebar profil yang digunakan, ini lebar profilnya. Kemudian sambungan las ya, tegangan yang terjadi. Nah, ini adalah tegangan terjadi lebih kecil dari tegangan izin las-lasan yang kita gunakan. Jadi ini aman. Jadi semua sudah aman. Jadi di sini kesimpulannya, ukuran baut sudah ada, jumlah bautnya sudah, plat penyambungnya tebalnya sudah, lebar plat penyambung sudah, ukuran balok induk anak sudah, cek jumlah dan kekuatan baut yang digunakan aman, cek profil dan penyambung aman, cek sambungan las aman. Jadi semua ini bisa digunakan. Untuk menambahkan misalnya ada beberapa tipe, kita tinggal copy saja ke bawah atau ke sampingnya ya. Nah, jadi ini semua bisa digunakan. Jadi kita sudah hitung dari mulai dak beton ya, dak beton atap sampai dengan pondasi dan sambungan-sambungannya serta base plate-nya ya. Untuk tambahan di sini ada tabel baja ya. Kita bisa lihat ini ada tabel baja. Ya, kemudian tabel-tabel yang digunakan untuk perhitungan. Ini tabel ya, semua di sini.
saya lampirkan. Oke, baik, sampai sini analisa kita untuk bangunan baja ya. Ini diperuntukkan untuk ruko atau bisa juga dengan rumah, tinggal kita modifikasi aja agar ini bisa kita hitung. Sistemnya ini kita hitung per segmen ya, misalnya per segmen baloknya sendiri, plat lantainya sendiri, kolomnya sendiri, base plate-nya sendiri, pondasinya sendiri. Jadi ada misalnya kita mau dalam satu rumah itu berapa tipe, kita bisa gunakan beberapa tipe hitungannya. Kalau hanya satu tipe saja cukup satu tipe kita bisa gunakan. Oke, baik, sampai sini pembahasan kita tentang bangunan baja ya untuk ruko atau rumah. Terima kasih. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.